Saya dulu zaman mondok nggak ada uang buat beli balsem, itu pakai cabai. Kita giniin mata kita nih, biar bisa murojaah, biar bisa mutolaah. Kau udah ngantuk. Bagaimana para ulama-ulama zaman dulu? Al-Imam Jarir ibn Hashim selama 15 tahun beliau belajar di bawah cahaya bulan. Kenapa? Nggak punya uang untuk beli lentera. Para ulama-ulama ahli nahwu zaman dulu dalam kitab Indahul Ruwat ala Anba'in Nuhat dijelaskan, ulama ahli nahwu zaman dulu kalau mau belajar mereka masuk ke dalam jadi kalau mau ke rumah gurunya itu, seumpama rumah gurunya di sana, mereka itu harus masuk kayak lubang, kayak goa, mereka harus masuk ke goa tersebut. Nah, semakin dalam goa itu semakin sempit, sehingga ketika mereka keluar dari goa sampai depan rumah gurunya, semua kulit-kulit mereka terkelupas, kulit-kulit mereka semuanya sobek, saudara-saudara. Coba saya tanya, jawab semua. Ketika kalian pengen menikmati keindahan gunung, apakah kalian tidak lelah untuk mendakinya? Capek nggak daki gunung? Berarti syarat untuk menikmati keindahan gunung harus lelah, harus mendaki. Kalian pengen mutiara yang indah, maka kalian harus basah, harus menyelam. Agar apa? Agar mendapatkan mutiara yang indah. Tahu kayu gahru? Kayu gahru tahu? Kayu gahru itu kalau dicium, ibu-ibu, kalau dicium gini nggak wangi. Kayu gahru kalau dicium nggak wangi. Tapi kalau kayu gahru itu dikasih bara, dia bercumbu dengan bara, dia rela menahan panasnya sang bara, baru wanginya tersebar, baru wanginya tercium. Begitupun para penuntut ilmu. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina ketika mencari ilmu, aku hina ketika menjadi pencari, kemudian aku mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Jadi nggak ada orang ngaji jadi santri enak, itu nggak ada, saudara. Jadi santri harus siap capek, siap lelah, ya, siap dalam semuanya. Nah, santri, jikalau kalian pengen dapat ilmu, dengan apa? Belajar. Al-ilmu bita'allum. Ilmu didapatkan dengan belajar. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Nggak ada. Bapak ente kiai, kakek ente kiai, bapak ente ustad, kakek ente ustad. Kenapa? Beliau belajar. Ente walaupun anak kiai, walaupun anak ustad, walaupun anak habib, tapi kalau nggak belajar, maka nggak bisa jadi orang yang berilmu. Karena ilmu didapat bukan dengan garis keturunan. Ilmu didapatkan hanya dengan belajar.